Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Martina Depi dengan NIM 11221057 dan saya kelas di MA 22C14 dengan mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan pada perusahaan Apple Inc. Sebelumnya, hal-hal yang akan dibahas ada 6. Yang pertama, ada definisi manajemen perubahan. Yang kedua, alasan dan tujuan adanya perubahan. Yang ketiga, kompetitor atau pesaing dalam perusahaan. Yang keempat, ada pengaruh dan dampak ekonomi. Yang kelima, omset sebelum dan sesudah adanya perubahan. Dan keenam, ada kesimpulan. 1. Definisi manajemen perubahan. Apa sih itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah alat, proses, dan juga teknik untuk mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi. Perilaku individu atau organisasi juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu manajemen perubahan. Yang kedua, ada tujuan dan alasan adanya perubahan. Tujuan manajemen perubahan di dalam perusahaan adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan tersebut, baik untuk jangka pendek maupun jangka yang sangat panjang. Dalam lingkungan bisnis kontemporer, organisasi perlu terus melakukan restrukturisasi, mengembangkan, berinovasi, dan menemukan strategi yang lebih baik agar tetap kompetitif. Apple Inc. adalah industri elektronik internasional yang terus mengubah strategi dan praktik bisnisnya untuk memenuhi preferensi konsumen yang terus berubah. Alasan adanya perubahan, ada alasan utama dan alasan lain. Alasan utamanya yaitu saat ini bagi Apple untuk mengubah manajemennya adalah tingkat teknologinya, di mana kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti munculnya kecerdasan buatan, Internet of Things, dan komputasi awan memaksa perusahaan untuk melakukan perubahan guna menghadapi peningkatan teknologi ini, menurut Jacobson pada 2021. Berkat teknologi ini, Apple mengubah pengembangan produk, proses manufaktur, rantai pasokan, dan interaksi pelanggannya. Dan alasan lainnya adalah perubahan tenaga kerja, di mana dengan tenaga kerja yang beragam dan global, Apple menghadapi tantangan dalam mengelola perbedaan budaya, menarik dan mempertahankan talenta, serta mendorong inovasi dan kolaborasi. Namun, perubahan tersebut membantu perusahaan untuk mengakomodasi semua masalah ini. Dan ketiga, ada kompetitor atau pesaing dalam perusahaan. Pesaing yang ketat dari pesaing yang menghasilkan produk yang sama dengan perusahaan menyebabkan perubahan karena persaingan yang ketat di industri teknologi menurut inovasi dan diferensiasi yang berkelanjutan, yang menyebabkan perubahan dalam portofolio produk, strategi pasar, dan pasokan Apple. Kompetitor atau pesaing dalam perusahaan. Mengingat Apple beroperasi di pasar komputer desktop, laptop, dan tablet, serta pasar ponsel pintar, Apple menghadapi persaingan dari semakin banyak perusahaan sejenis dan dari sejumlah pihak yang berbeda. Banyak pesaing utama Apple adalah produsen komputer pribadi. Apple memang terdaftar di hampir semua daftar 10 teratas untuk merek. Namun HP, Acer, Dell, Lenovo, dan Toshiba semuanya bersaing di bidang ini. Dalam hal pangsa pasar global, Apple berada di posisi keempat dengan 8,6% pada kuartal ketiga tahun 2021. Pangsa pasar yang lebih besar diklaim oleh Lenovo sebesar 23,7%, HP sebesar 20,9%, dan Dell sebesar 18,1%. Jadi Apple peringkat keempat dengan 8,6%. Di sini ada salah satu produk Apple yang paling signifikan adalah iPhone. Seperti di bidang komputer, Apple tidak mendominasi pasar. Faktanya, pangsa pasar ponsel pintar Apple di seluruh dunia adalah sekitar 14%. Pada kuartal ketiga tahun 2021, Samsung menguasai 20% pasar global. 3 nama terkemuka lainnya adalah perusahaan Cina, yaitu Xiaomi, Vivo, dan Oppo. Yang keempat,
Pengaruh dan dampak ekonomi. Di sini ada pengaruh budaya. Di luar kehebatan teknologinya, Apple telah mengembangkan identitas merek berbeda dan memberikan pengaruh besar pada budaya populer. Dedikasi perusahaan terhadap estetika dan pengalaman pengguna telah menjadikan produk mereka sangat diminati dan aspiratif, yang mengarah pada fenomena yang dikenal sebagai efek Apple. Di sini ada dampak ekonominya. Sebagai raksasa teknologi global, kesuksesan Apple memberikan dampak ekonomi yang besar, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di seluruh dunia. Dengan kapitalisasi pasar yang seringkali melampaui angka triliunan dolar, Apple memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan pajak, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Rantai pasokan perusahaan terbesar di banyak negara menjadikan pemain kunci dalam perekonomian global. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi aplikasi, namun juga menciptakan peluang baru bagi wirausahawan dan profesional kreatif. Ada yang kelima, ada omset sebelum dan sesudah adanya perubahan. Di sini kita akan bahas omset Apple Inc. sebelum adanya perubahan. Apple baru saja mencatat rekor fantastik dalam perdagangan Kamis pada tanggal 2 bulan 8 2018 kemarin. Nilai kapitalisasi raksasa teknologi ini mencapai angka 1 triliun dolar Amerika Serikat atau sebesar 14.443 triliun. Saham Apple melonjak lebih dari 207 dolar Amerika Serikat atau sekitar 3 juta per lembar saham. Rekor ini bukanlah sulap yang hanya terjadi satu malam saja. Sejak 2019 lalu, total pendapatan atau revenue Apple di momen liburan akhir tahun atau di setiap periode fiskal kuartal 1, Oktober sampai dengan Desember, selalu naik. Namun kini pencapaian itu agak mulai berubah dari biasanya. Sebab dalam laporan keuangan kuartal 1 2023 terbarunya, Apple mencatatkan pendapatan 117,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.745 triliun rupiah. Angka ini turun 5% dari total pendapatannya di periode yang sama tahun lalu, kuartal 1 2022, yang berada di angka 124 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 1.846 triliun. Apple tidak menyebut mengapa total pendapatan mereka turun di akhir tahun 2022 kemarin. Namun, menurut beragam laporan yang beredar di internet, hal ini konon disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya seperti stok unit iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Sebagai efek dari pembatasan mobilisasi yang diterapkan Cina untuk memberantas COVID-19. Di sini ada grafik pendapatan Apple per kuartal sejak 2019. Bisa kalian lihat grafiknya ya. Dan di sini ada hasil setelah adanya perubahan di PT Apple Inc. Grafiknya bisa kalian lihat ya. Di sini ada grafik pendapatan penjualan produk layanan kuartal 3 dari 2022 sampai dengan 2023. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penjual iPhone pada kuartal 3 2023 hanya sebesar 39,66 miliar US dollar. Angka tersebut turun menjadi 2,44% secara tahunan. Kemudian penjualan Mac tercatat turun 7,34%. IOI menjadi US dollar 6,84 miliar. Seiring dengan lesunya pasar atau PC, lalu penjualan iPad bahkan turun menjadi 19,83%, menjadi US dollar 5,79 miliar. Satu-satunya produk hardware Apple yang penjualannya naik yaitu perangkat wearable meliputi Apple Watch dan AirPods.
Penjualan produk Apple ini tumbuh 2,47% menjadi US$ 8,28 miliar. Sementara bisnis layanan Apple meliputi Apple Music, Apple TV, dan Apple Care, terus ada Fitness Plus dan lainnya tumbuh positif. Bisnis ini tumbuh 8,2% secara tahunan menjadi US$ 21,21 miliar pada kuartal 3 2023. Di sini ada statistik kunci Apple. Yang pertama, ada Apple menghasilkan pendapatan 383,2 miliar pada tahun 2023. 52% berasal dari penjualan iPhone. Yang kedua, ada layanan Apple adalah divisi terbesar kedua yang menyumbangkan 22% pendapatan pada 2023. Yang ketiga, ada 232 juta iPhone, 61 juta iPad, dan 26 unit Mac dan MacBook terjual pada tahun 2022. Divisi rumah ada yang keempat, ada divisi rumah dan perangkat yang dapat dikenakan Apple, turun 3,6% pada tahun 2023. Dia menjual 82 juta AirPod dan 53 juta Apple Watch pada tahun 2022. Apple Music memiliki 88 juta pelanggan, Apple TV Plus memiliki lebih dari 75 juta. Nah, di sini ada pendapatan Apple. Pendapatan Apple meningkat secara dramatis pada tahun 2010-an dari 65 miliar pada awal dekade menjadi 274 miliar pada akhir dekade ini. Pendapatan turun 2,7% pada tahun 2022. Bisa dilihat grafik Apple Inc. dari tahun ke tahun ya. Jadi semakin tahun Apple Inc. itu semakin meningkat. Nah, dari kesimpulan yang saya jelaskan bisa diambil yaitu perubahan yang dilakukan oleh Jobs dan pada akhirnya membuat hasil yang memuaskan. Ia merupakan sosok penentu akhir dari semua produk Apple yang diciptakannya. Standar yang diinginkannya sangat tinggi, bahkan tampak sangat sulit untuk dipenuhi bahkan diwujudkan. Namun, akhirnya perusahaan Apple berhasil menciptakan produk yang mampu menarik perhatian masyarakat luas di seluruh dunia. Steve Jobs dan para karyawannya mampu menciptakan dan mengembangkan produk serta layanan yang sangat baik. Berkat kerja keras Jobs dan karyawannya, Apple kini juga berhasil menjadi perusahaan publik yang terkemuka. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.